Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fokus Belajar Bisa Karena Biasa. Baik teman-teman semua, kali ini kita masih membahas soal untuk persiapan tes seleksi kompetensi dasar CPNS 2021. Untuk kali ini kita masuk di part 2 ya, untuk pembahasan soal TIU khususnya di hitung cepat. Namun sebelum itu, jangan lupa di like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Baik, langsung saja. Oke, kita mulai di soal yang pertama. Jika X sama dengan 3214 dikurangi dengan 3214 per 2 dan Y sama dengan 3214 per 2, maka kedudukan antara X dan Y bagaimana? Jadi caranya mengerjakan soal seperti ini sebenarnya bisa kita hitung. Kalau misalkan ini ya, di sini angkanya kan 3214 dikurangi 3214 per 2, itu mungkin bisa kita hitung. Cuman untuk orang-orang yang mungkin sulit untuk menghitung dengan angka yang besar, bisa menggunakan tips ini. Jadi caranya kita ketahui di sini kan angkanya itu dia sama 3214. Karena kan pertanyaannya kita cuman untuk mengetahui kedudukan antara X dengan Y, berarti angka ini bisa saya ganti dengan angka yang lain yang mudah untuk saya hitung. Jadi bisa menggunakan angka kecil, contohnya gini. Jadi X sama dengan, jadi 3214 itu saya ganti dengan angka yang mudah saya hitung. Ya baiknya paling kecil saya mudah untuk hitung ya, ambil 2 saja gitu. Jadi 2 ini diganti dengan angka 3214 ini diganti dengan angka 2. Jadi bisa bentuknya gini, 2 per 2 gitu. Terus Y-nya berapa? Y-nya juga diganti 2 gini, yang 3214 diganti dengan 2 gitu. Sehingga kalau saya sederhanakan dapatlah 2 per 2, ya dapatnya 1, berarti 2 kurang 1 hasilnya adalah 1 gitu. Y-nya 2 bagi 2 ya 1. Nah, kita dapat X-nya 1, Y-nya 1, berarti kedudukannya adalah ya X sama dengan Y. Jawaban yang tepat adalah bagian delta. Sampai di sini bisa ya? Baik, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, ada informasi penting nih bagi teman-teman semua. Untuk teman-teman yang perlu pendalaman dalam persiapan tes SKD CPNS 2021, dari Fokus Belajar bersama dengan Corner Institute akan melaksanakan kegiatan pelatihan SKD CPNS 2021 secara daring yang bisa diikuti oleh teman-teman semua di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait tips dan trik pengerjaan soal SKD CPNS 2021 serta berinteraksi langsung bersama dengan mentor-mentor CPNS dari Corner Institute. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui Instagram Corner Institute atau via WA berikut ini. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Jika X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 45 dan X tambah Y sama dengan 3, maka hasil perkalian antara X dan Y adalah berapa? Nah, cara mengerjakan soal yang seperti ini itu kita butuh modal sedikit. Jadi gini, perlu kita ketahui bahwa ketika X tambah Y, yang begini ya, bentuknya seperti ini ya, ketika dipangkat 2 kan itu sama saja dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 ditambah 2XY gitu. Nah, ini modalnya. Jadi untuk yang pertama kita ketahui bahwa di sini kalau kita perhatikan ada X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Nah, sementara di soal pun juga begitu. X tambah Y juga ada gitu. Nah, sehingga ketika misalkan saya mau mengerjakan soal ini, sebenarnya kita langsung saja substitusi masuk nilainya. Jadi diperolehlah seperti ini. Jadi X tambah Y itu berapa? X tambah Y itu kan di soal adalah 3 ya. Jadi saya ganti saja ini adalah 3. Pangkat 2, jadi pangkat 2 kan gitu. X kuadrat tambah Y kuadrat, itu dapatnya 45. Berarti 45. Ditambah 2XY. Nah, XY ini kan maksudnya adalah X kali Y gitu. Nah, di soal pertanyaannya adalah perkalian antara X kali Y, maka ini yang sebenarnya ditanyakan gitu. Nah, kalau sudah seperti ini sudah jelas, jadi tujuan kita adalah mencari nilai XY-nya berapa. Nah, kita uraikan saja sampainya dapat jawabannya. Berarti 3 pangkat 2 kan kita ketahui 9. Terus 45 ditambah dengan 2XY. Kemudian ini supaya bisa kita proses lagi ya 45-nya pindah ke ruas kiri. Nah, sebenarnya sih bukan pindah ya, masing-masing dikurangi dengan
45, tapi supaya lebih mudah kita paham ya biasanya kita langsung dipindahkan gitu. Jadi diperolehlah 9 kurang 45 sama dengan 2xy gitu. Nah selanjutnya 9 kurang 45 itu sama dengan berapa? Nah kita dapat minus 36 ya. 36 sama dengan 2xy. Nah dari sini supaya mudah saya coba balik, jadinya 2xy sama dengan minus 36 gitu. Nah xy nya sama dengan minus 36, pasti bagi 2 gitu. Oke, dapatnya xy sama dengan 36 bagi 2 ya dapatnya 18. Jadi jawaban yang tepat adalah minus 18 bagian E. Bisa ya sampai di sini. Oke, soal nomor 3. 12/2/3% dari 18,033 adalah berapa? Nah, cara kerjanya seperti ini tuh bisa langsung seperti ini. Jadi kita ketahui bahwa untuk yang bentuk bilangan campuran ini ya biasanya kan kita kalikan ya. Di sini 3 dikalikan. 3 kali 12 itu dapatnya adalah 36. Kemudian ditambah dengan 2. Berarti 36 tambah 2 dapatnya 38/3%. Kemudian dari itu kan kali, berarti dikali 18,033. Oke, nah cara mudahnya di sini adalah cukup kita ambil saja di depan koma, ya yang 18-nya saja, berarti tidak usah perhatikan ini. Jadi 18 bagi 3 dapatnya berapa? Ya tentunya dapatnya 6 ya, gitu. Nah, terus 38 kali 6 itu kita peroleh 38 kali 6 ya dapatnya adalah 228. Nah, kita cek saja di pilihan yang ada dari angka awal itu adalah yang ada 228-nya gitu. 228 ya yang memenuhi adalah bagian B gitu. Oke, saya kira di sini mudah ya. Oke, next soal nomor 4 ya. Jadi pertanyaannya adalah 16/2/3% kali 10,5 kali 22/7 adalah berapa? Nah, seperti penjelasan sebelumnya bahwa ketika kita mendapatkan soal yang seperti ini, di mana soalnya itu ada yang bentuk campuran, ada yang bentuk persentase, ada yang bentuk desimal, maka disarankan untuk mengubah semua bentuk itu dalam bentuk pecahan biasa agar mudah kita hitung nantinya. Gitu. Nah, caranya seperti ini. Jadi kita sederhanakan dulu. 3 kali 16 itu kan dapatnya 48 ya. Jadi dikali. Terus ditambah dengan 2. Oke, tambah 2 dapatnya 50. 50/3 gitu. Persen. Nah, persen ini sama saya dengan 1/100 kali 10,5. 10,5 ya sama saya dengan 10 atau 105/10. Kenapa per 10? Karena komanya itu satu angka belakang koma. Kalau 2 angka belakang koma berarti 100 ya. Terus kali 2/7. Ini 7 kali 2 dapatnya adalah 14. Terus kali tambah 2 dapatnya 16. 16/7. Nah, dari sini kita bisa menggunakan sistem coret saja gitu, yang bisa disederhanakan. Ini kan saya bisa bagi, ini habis di sini sisa 1, terus di sini sisa 2. Kemudian 105 bagi 7 bisa, di sini sisa 1, di sini sisa 15 ya gitu. Terus kalau ini saya sederhanakan dapatnya gini. Jadi 1/3 kali 1/2 kali ini kan 15/10, bisa saya langsung sederhanakan dapatnya dia 3/2 gitu. 3/2 kali 16/1 gitu. Nah, di sini coret lagi 3-nya gitu. Apalagi bisa coret 18 bagi 2 juga bisa, sisa 8. Berarti sisa 8/2. Nah, 8/2 dapatnya berapa? Ya 4 gitu. Jawaban yang tepat adalah bagian C. Dari akar 3 kali 3/7 dibagi dengan 3/2 adalah berapa? Nah, di sini cara kerjanya adalah biasanya orang kalau menemukan soal ini ya diselesaikan pangkatnya dulu. 3/3 berapa, 3/7 berapa, 3/2 berapa. Jadi angkanya semakin besar. Nah, cuman kalau kita mau dapatkan triknya bisa menggunakan cara yang seperti ini, menggunakan sifat daripada pangkat ya. Jadi seperti di video sebelumnya yang saya sudah jelaskan bahwa ketika ada A pangkat M dikali dengan A pangkat M, maka pangkatnya itu bilangan pokoknya sama ya.
maka pangkatnya itu dijumlahkan, bisa dijumlahkan, sorry. Di sini pangkat n. Jadi n tambah m. Kalau begitupun sebaliknya, kalau dia pembagian, ketika a pangkat n dibagi dengan a pangkat m, itu sama saja dengan a pangkat n kurang m gitu. Nah, modal ini yang kita bisa gunakan untuk mengerjakan soal nomor 5. Nah, sekarang coba kita kerjakan ya. Nah, di sini dia kan akar, kita tulis dulu akar, terus dalam akar lagi 3 pangkat 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 7. Nah, di sini perkalian. Ingat, kalau perkalian itu pangkatnya dijumlahkan, berarti diperolehlah 3 pangkat 3 tambah 7 gitu. Terus ada dibagi, pembagian. Nah, pembagian, kalau pembagian itu berarti pangkatnya dikurangi, berarti dikurangi 2 gitu. Nah, sampai di sini itu kita sederhanakan, dapatlah di sini 3 pangkat 3 tambah 7 10 kurang 2 berarti 8 ya. Berarti 3 pangkat 8. Nah, kemudian berikutnya di sini itu bisa menggunakan sifat ini juga. Nah, kita tahu bahwa kalau akar A itu sama saja dengan A pangkat 1/2. Jadi maksudnya itu akar ini itu sama dengan pangkat 1/2. Jadi saya bisa katakan seperti ini. Jadi 3 pangkat 8, akar kan ini sama dengan 1/2. Karena akarnya ada 2, berarti 2 kali juga 1/2-nya gitu. Oke? Sehingga kalau saya sederhanakan, dapatlah 3. Jadi dikalikan 8 kali 1/2 kali 1/2 berarti 8/4 ya, diperoleh karena 1/2 kali 1/2 1/4, 1/4 kali 8 dapatlah 8/4. Sederhanakan lagi, dapat 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 ya 9. Jawaban yang tepat adalah bagian C. Saya kira mudah ya sampai di sini. Oke, kita lanjut di soal nomor 6 ya. Nomor 6 di sini pertanyaannya adalah 16 2/3% dari P adalah 13. Maka nilai P itu sama dengan berapa? Nah, cara mengerjakan soal ini sangat mudah. Kita bisa cukup mengerjakan melalui penyederhanaan. Jadi, pertama, seperti biasa kalau bilangan campuran itu ya kita sederhanakan menjadi pecahan biasa. Jadi di sini 3 kali 16 ya. Jadi 3 kali 16 dapatnya 48, kemudian ditambah 2. Jadi diperolehlah 48 tambah 2 ya 50/3. Terus dikali. Nah, dikali ini persen. Persen kan tidak lain daripada 1/100 gitu. Kemudian dari kan kali. Itu kali P adalah itu tidak lain daripada sama dengan. Jadi sama dengan 13. Nah, jadi bentuknya dia modelnya seperti ini. Sehingga kalau kita sederhanakan ya cukup 50 dengan 100 ini kita masing-masing saja bagi 50. Berarti di sini dapatnya 2 gitu. Sehingga kalau saya sederhanakan di sini 1 kali 1 kali P dapatnya P, terus 3 kali 2 dapatnya 6. Ini sama dengan 13. Sehingga P-nya sama dengan ya 13 kali 6 gitu. Berarti P-nya sama dengan 78. Maka jawaban yang tepat adalah bagian A. Oke, next. Soal berikutnya nomor 7. Di sini hasil dari 2 kurang 1 1/2 dikali dengan 2 kurang 1 1/3 dikali dengan 2 kurang 1 1/4 dan seterusnya dikurangi dengan 2 kurang 1 1/354 itu sama dengan berapa? Nah, cara mengerjakan soal yang seperti ini itu adalah pertama kita harus menyederhanakan dulu bentuk bilangan campuran ini, pecahan campuran ya. Nah, berarti kita bisa peroleh kayak gini. Jadi 2 dikurangi 1 1/2 itu berapa? Ya 2 kali 1 tambah 1 dapatnya 3/2 gitu ya. Terus dikali dengan ini lagi 1 1/3. 1 1/3 kan 3 kali 1 tambah 1 berarti 4/3. Terus dikali 2 kurang 1 1/4 berarti 4 kali 1 tambah 1 berarti dapatnya 5/4 gitu. Nah, terus gini terakhir 2 kurang 1 1/354 itu sama dengan berapa? Berarti 354 kali 1 kemudian ditambah 1 lagi berarti dapatnya 355/4. Nah, sampai di sini itu kita harus menyelesaikan terlebih dahulu di dalam kurung. Nah, caranya itu adalah ya ini ada modal tambahan sedikit ya, terkait dengan operasi penjumlahan atau pengurangan dengan bilangan biasa terhadap pecahan biasa ya. Nah, contohnya misalnya gini, ketika misalkan ada
ada bentuk yang A dikurangi atau ditambah B per C, itu cara mudahnya bisa menggunakan cara gini. Jadi C kali A kemudian dioperasikan, terserah ketika operasinya penyulang berarti dijumlahkan dengan B gitu. Kalau pengurangan berarti dikurangi dengan B. Jadi dapatnya gini, berarti C kali A plus minus B gitu, baru dibagi C gitu. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di contoh soal ini. Misalkan ya, saya punya angka gini, 2 kurang 1/3 gitu. Hasilnya berapa? Jadi caranya berarti 3 kali 2 itu dapatnya 6. 6 kurang 1 ya dapatnya 5 gitu. Berarti 5/3 yang ini kita ambil gitu. Nah, oke, bisa ya. Oke, satu lagi sebelum kita lanjutkan soal nomor 7. Kalau misalkan saya punya 5 kurang misalkan 2/3 gitu. 5 kurang 2/3. Nah, 5 kurang 2/3 ini berapa? Berarti 3 kali 5 berarti 15. 15 kurang 2. 15 kurang 2 berapa? Ya 13/3 gitu. Oke? Bisa ya sampai di sini? Oke, kalau bisa berarti kita coba lanjut di soal nomor 7 yang tadi. Nah, kita menggunakan atau menyelesaikan tahap ini dalam kurung ini dengan cara yang tadi. Dengan cara yang seperti itu. Berarti bisa kita tulisnya kayak gini. Oke. Jadi hasilnya oke. Kita nih, tadi di sini harusnya 354 ya. Oke. Nah, jadi caranya kayak tadi, berarti 2 kali 2 berarti dapatnya 4. 4 kurang 3 yaitu adalah 1, berarti 1/2 gitu. Oke. Terus dikali ini lagi 3 kali 2. 3 kali 2 adalah 6. 6 kurang 4 berarti 2, berarti 2/3. Nah, lanjut ini lagi 4 kali 2. 4 kali 2 kan 8. 8 kurang 5 adalah 3, berarti 3/4 gitu, dikali dan seterusnya. Terus cek lagi ini 354 dikali 2 berapa. Nah, kalau kita menganggap ini angkanya besar, bisa kita lihat, perhatikan polanya ini. Di bagian sebelumnya ada 1/2, 2/3, 3/4, berarti jadi selalu mengikut di atas itu selalu selisihnya 1 dengan yang di bawah, dan yang di atas itu kecil. Nah, berarti 1/2, 2/3, 3/4, berarti saya bisa simpulkan bahwa hasil operasi ini hasilnya itu adalah 35 ya, kurangi 1 dengan yang di bawah, berarti 353/354 gitu. Oke, sampai di sini bisa ya. Nah, sekarang tahap yang terakhir itu kita sisa sederhanakan, cukup menghabiskan sesuatu yang sama dengan bagian pembilang dengan penyebut gitu. Jadi sehingga dicoret saja, bisa dicoret langsung saja gitu. Dapatnya seperti ini. 2 habis, 3 habis, berarti kan ini seterusnya, berarti berlanjut 4 habis, 5 habis, dan seterusnya sampai 353 dibagi dengan 353 yang di bawah. Nah, sehingga yang tersisa itu adalah 1 dengan 354. Berarti jawaban yang tepat adalah 1/354 gitu. Jawaban yang tepat adalah bagian A. Oke. Jadi di sini agak lumayan ya. Cuman modal kita sebenarnya mengerjakan soal ini adalah bagaimana kita mengerjakan suatu operasi pecahan dengan angka biasa dengan cara yang tadi ya. Oke, saya kira itu. Oke, kita masuk di soal yang terakhir ya, soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini pertanyaannya diberikan A sama dengan 25%, B itu adalah 15%, C itu adalah 40%, dan D itu adalah sisanya. Bila X sama dengan A per B dan Y sama dengan C per D, maka kedudukan antara X dan Y itu bagaimana? Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus cari tahu dulu D-nya berapa gitu. Nah, di sini kan kita tahu bahwa kalau dalam aturan persentase itu paling tinggi kan 100%, berarti 100%. Nah, untuk mengetahui D, berarti D sama dengan 100% dikurangi dengan yang ini, A-nya. Berarti A-nya 25%, dikurangi lagi 15%, dikurangi lagi 40%, berarti diperolehlah hasilnya adalah 20%. Jadi D itu adalah 20%. Nah, sehingga saya bisa langsung mengetahui di sini
Nah, untuk nilai X-nya. Jadi untuk nilai X-nya itu kita peroleh, kan X-nya adalah A per B. Nah, A per B itu kan berarti 25% per B itu 15, berarti 15%. Terus Y-nya. Terus Y-nya di sini, Y-nya sama dengan C per D. C-nya kan dapatnya 40%, terus D-nya adalah 20% gitu. Sehingga saya cukup menyederhanakan angka ini. Persen kan habis gitu. Ya, berarti di sini diperolehlah angkanya 25 per 15. Saya sederhanakan, dapatnya itu masing-masing bagi 5, berarti 5 per 3 ya. Gitu. Terus untuk Y-nya itu sudah dapat sini 40 bagi 20 ya 2 gitu. Nah, ini kan 5 per 3 tidak lain daripada 1, sekian. Artinya dia 1 tapi tidak mendekati 2. Nah, berarti dari sini saya bisa lihat kedudukan antara X dengan Y. Nah, berarti X sudah jelas bahwa X itu lebih kecil daripada Y. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian B ya. Oke. Nah, ini sedikit penjelasan persoalan kedudukan antara X dengan Y ya. Oke, sebagai latihan di rumah, saya berikan kesempatan bagi teman-teman di rumah. Silahkan coba mengerjakan soal nomor 9. Nanti hasilnya bisa ditulis di kolom. Baik, itulah tadi penjelasan dan tips mengerjakan soal TIU part 2. Semoga bisa memberikan gambaran bagi teman-teman semua, serta pengetahuan baru terkait soal-soal SKD CPNS 2021. Sebelum kita tutup, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.